Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, aku Nasikin. Pada hari ini aku akan menjelaskan cara menyeting kamera. Sebelum syuting kita harus mengatur kamera atau menyeting kamera terlebih dahulu. Di video kali ini kita akan mempelajari langkah pertama, yaitu segitiga exposure. Exposure adalah jumlah cahaya yang masuk ke dalam kamera. Alur cahaya yang masuk ke dalam kamera supaya bisa dilihat oleh penonton adalah pertama lewat lensa kamera, lalu ditangkap lewat sensor kamera, kemudian diproses lewat prosesor kamera, kemudian jadi sebuah video yang bisa kita tonton. Untuk mengatur exposure yang tepat ada 3 hal yang harus kita tahu. 3 hal berlaku ini untuk selama-lamanya. Dan yang pertama aperture, kedua shutter speed, dan yang ketiga ISO. 3 hal tersebut dikenal dengan nama segitiga exposure. Segitiga exposure yang pertama yaitu aperture atau diafragma. Aperture atau diafragma itu mengatur beberapa banyaknya saja yang masuk melalui lensa. Aperture dilambangkan dengan huruf F dan diikuti angka, ada F1, F8 dan seterusnya. Semakin lebar aperturnya dibuka, maka cahaya yang masuk akan semakin banyak, dan jika semakin sempit aperturnya dibuka, maka cahaya masuk akan semakin sedikit. Jangan lupa makin kecil angkanya makin besar diafragmanya, dan makin besar angkanya makin sempit. Selanjutnya adalah shutter speed. Cahaya yang sudah melewati lensa terus masuk ke sensor kamera bisa diproses untuk masuk ke sensor kamera dan pintu yang dihalanginya. Shutter speed berhubungan dengan seberapa lama pintunya dibuka untuk biarin cahaya yang masuk ke dalam sensor kamera. Pastinya makin lama pintunya dibuka, cahaya yang masuk akan semakin banyak, dan makin sebentar pintunya dibuka maka makin sempit. Dan cepat lambat shutter speed dibuka ditulis dengan satuan detik atau sekon. Ada 5 sekon, 1 sekon, 1/8 sekon, dan seterusnya. Shutter speed dan aperture sama-sama mengatur banyaknya cahaya yang masuk ke dalam sensor kamera. Oleh karena itu, kita harus menyeimbangkan antara 2 hal biar dapat exposure yang tepat. Misalnya, kita berada di bawah cahaya matahari yang terang banget, gak mungkin kita buka diafragmanya lebar banget, dan pintunya shutter speed kita buka lama-lama yang ada atau over exposure. Bahkan mungkin kita berada di tempat yang gelap, juga nggak mungkin kita buka diafragma cuma sedikit, pintu shutter speed cuma dibuka sebentar. Hasilnya pasti kekurangan cahaya atau under exposure. Selanjutnya segitiga exposure adalah ISO, adalah tingkat sensitivitas atau kepekaan kamera terhadap cahaya makin besar angka ISO-nya, maka kepekaan makin tinggi, dan makin kecil kepekaannya bakal makin rendah. Atau gampangnya makin besar angka ISO-nya maka gambarnya makin terang, dan makin kecil angka ISO-nya gambarnya bakal makin gelap. Untuk bisa nentuin aperture, shutter speed, dan ISO yang tepat, kita harus tahu kalau segitiga exposure ini bukan cuma berhubungan dengan gelap terang aja, tapi ada efek-efek lain yang dihasilkan. Pertama, untuk aperture, selain mengatur gelap terang cahaya, aperture juga bisa mengatur depth of field atau DOF, atau kedalaman ruang dari gambar yang direkam. Depth of field adalah area ketajaman di depan atau di belakang lensa saat kita mengubah gambar yang bukan jadi fokus utama, misalnya the background dan background.
bakal jadi blur. Sedangkan makin sempit diafragma apertur dibuka, maka daerah yang tajam akan semakin luas. Bisa-bisa gambar akan tajam, tidak ada blur-blurnya. Selanjutnya adalah shutter speed. Kalau di fotografi, shutter speed yang tinggi dipakai untuk potret objek yang gerakannya cepat. Kalau di video sebenarnya agak mirip, sama-sama berhubungan dengan motion blur, tapi ada sedikit perbedaan di penerapannya. Di video gak selalu objek yang gerakannya cepat pakai shutter speed tinggi, dan tidak yang lambat pakai shutter speed yang rendah. Shutter speed yang terlalu tinggi bakal bikin gambar kelihatan kurang natural, karena motion blur yang ketangkap minim gambar. Tapi beberapa jenis film juga biasanya butuh shutter speed yang tinggi, misalnya untuk adegan-adegan berantem, biar pukulan-pukulannya kelihatan jelas. Kemudian shutter speed yang terlalu rendah juga bisa bikin gambar gak natural, karena terlalu banyak motion blurnya. Biasanya angka yang dipakai untuk shutter speed di video ada fps, maka shutter speed yang dipakai adalah 48, atau misalnya di kamera ada 48 berarti pakai 50. Grain itu bintik-bintik yang bisa ngasih tekstur ke gambar dan tidak mengganggu warna secara kualitas. Sedangkan noise itu bakal mengganggu karena yang menurunkan kualitas gambar. Semakin tinggi angka ISO-nya, maka noise-nya juga yang dihasilkan makin banyak, dan semakin kecil angka ISO-nya, maka hasil videonya makin clear. Terus ada pertanyaan, kalau misalnya kita sudah mengatur segitiga exposure dengan sedemikian rupa tapi hasilnya tetap gelap, gimana ya? Nah, jawabannya pakai lampu. Terus kalau misalnya nggak ada lampu, cari lokasi lain yang cahayanya memadai. Sekian video kali ini, semoga bermanfaat. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Aku Nasikin, sampai jumpa. Bye.